Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Rudi Salman selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Linear dan Bapak Ansari. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Feby Glenda Stambanua. Yang kedua ada Nesti Aulia dan yang ketiga ada Abdul Wakil. Di sini pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah sistem linear yang telah kami kerjakan. Nah, tugas ini nanti akan dilakukan simulasi menggunakan software berupa MATLAB dengan fokus utama kami pada pengolahan sinyal digital, konvolusi, dan juga nanti menggunakan filter Fourier ataupun finite impulse response. Nah, jadi tugas akhir yang kami kerjakan ini adalah mengenai menganalisis dua buah sinyal berbentuk gelombang segitiga yang nanti akan dilakukan konvolusi terhadap kedua gelombang tersebut sehingga menghasilkan sinyal baru yang kami sebut nanti sebagai sinyal K. Nanti sinyal K tersebut juga akan diubah menjadi sebuah sinyal digital dan diproses lebih lanjut menggunakan filter FIR atau finite impulse response-nya sehingga menghasilkan nanti baik itu sinyal low pass ataupun high pass. Nah, jadi tujuan utama dari tugas ini kami akan memahami bagaimana sih proses dari sistem linear ini bekerja dalam domain digital serta bagaimana sih karakteristik dari sinyal sehingga dapat dimanipulasi melalui proses filter. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nesti. Kepada Nesti, dipersilakan. Baik, di sini seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Feby, kami menggunakan aplikasi software MATLAB untuk menjalankan codingannya. Di sini bisa kita lihat codingannya ada parameter juga buat dua sinyal gelombang dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin akan dilanjutkan oleh Abdul Waki kepada Abdul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang input parameter yang kami buat. Di sini ada fs-nya 500, T-nya 1/fs, L-nya ada 1024 dan T-nya ada 0 banding L kurang 1 kali T. Baik, bisa dijalankan Nes untuk gambar gelombang segitiganya. Baik, di sini sesuai pada keterangan permintaan tugas disuruh meminta dua gelombang sinyal segitiga. Dan di sini kami menggunakan yang pertama gelombang segitiga 1 Hz yang seperti di gambar ini, dan yang di bawah gelombang segitiga 2 Hz-nya. Ya baik, untuk selanjutnya untuk sinyal K-nya baik, sinyal K-nya atau konvolusi untuk sinyal K-nya bisa kita lihat seperti ini. Didapat hasil sinyal K hasil konvolusinya. Baik, akan saya lanjutkan ke teman saya. Baik, untuk gambar ketiga merupakan gambar spektrum frekuensi sinyal K. Mungkin dapat kita lihat dari hasil gelombang ketiga. Nah, dari hasil gelombang ini tuh menampilkan hasil dari transformasi Fourier Fourier dari sinyal K, yaitu nanti sinyal ini berkonvolusi dari dua gelombang segitiga yang tadi, sehingga dikarenakan kami menggunakan metode FFT ataupun Fast Fourier Transform, sehingga nanti dia mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, dapat dilihat juga sebagian besar dari energi sinyal ini terpusat pada frekuensi yang rendah. Nah, tadi pada program MATLAB sudah dihasilkan untuk perhitungan frekuensi di dominan tertinggi sebagai frekuensi maksimum berada pada 1,46 Hz. Untuk frekuensi tertinggi di ujung spektrumnya berada pada ataupun frekuensi minimum FFT-nya berada di 238,28 Hz. Untuk amplitude tertinggi di 16,32 dan untuk amplitude terkecilnya berada di 0,0015.
Nah, di sini artinya itu komponen utama sinyal berada di kisaran antara 1 sampai di 2 Hz, sedangkan untuk frekuensi di atas 200 Hz tadi hanya mengandung energi yang sangat kecil. Nah, bentuk spektrum ini sangat sesuai dengan karakteristik sinyal segitiga, yang dimana merupakan sinyal periodik dan memiliki distribusi energi dominan pada frekuensi-frekuensi yang rendah. Nah, jadi untuk frekuensi yang maksimum tadi yang sebesar 1,46 Hz tadi itu nanti akan menjadi acuan dalam perancangan filter digital FIR ataupun finite impulse response-nya pada langkah-langkah selanjutnya nanti. Lanjut ke gambar yang keempat. Nah, pada gambar keempat ini merupakan sebenarnya sinyal digital ataupun yang kami sebut sebagai sinyal D. Tadi pada program sudah dilakukan input untuk digitalisasinya ini berada pada kuantisasi 8 bit. Nah, proses kuantisasi 8 bit ini eh, akan dilakukan dengan cara menormalisasi nilai amplitudonya ke sinyal dalam 256 level. Dari mana dapat 256 level? Nah, jadi kan kita menggunakan tadi pada program kita menginput kuantisasi 8 bit ya. Nah, maksud 8 bit itu sebagai acuan bahwa untuk mencari jumlah level itu dengan mengalihkan dua pangkat n. N itu merupakan nilai bitnya. Jadi 2 pangkat 8 sebesar 256 level. Jadi untuk setiap titik sinyal yang dikodekan sebagai bilangan digital akan dikembalikan ke dalam bentuk gelombang diskrit. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat untuk sinyal D ini akan sama ataupun mirip seperti sinyal konvolusi yang ada pada gambar 2 tadi. Mungkin bisa dilihat ke gambar 2 seperti tidak ada perbedaan pada konvolusi dan sinyal digitalnya ini. Karena di sini itu kita akan menggunakan resolusi 8 bit ataupun 256 level. Nah, jadi sinyalnya ini tidak akan terlihat perubahan yang ekstrim. Jadi kita dapat melihat perubahan pada bentuk gelombang ini jika kita menurunkan nilai bitnya ataupun menguranginya menjadi contoh sebagai 3 bit. 3 bit itu sama dengan 8 level. Jadi kemungkinan nanti ketika di running hasilnya bisa saja terlihat seperti patah-patah ataupun alias terkuantisasi secara kasar. Jadi meskipun bentuk visual sinyal kuantisasi 8 bit ini terlihat mirip dengan sinyal asli pada konvolusi, namun proses ini sangat penting agar sinyal dapat diolah oleh sistem digital yang hanya mengenali angka diskrit. Proses ini adalah proses dasar dari semua konversi sinyal analog ke digital. Baik, untuk bagian dari low pass dan high pass, mungkin akan dijelaskan kepada Nesti. Nesti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sinyal low pass filter. Dari input atau hasil codingan yang sudah kami buat sebelumnya menghasilkan output seperti gambar yang ada di layar ini, di mana kita bisa melihat gambar spektrum atau gambar grafiknya ya. Hasil spektrum frekuensi ditampilkan ke dalam grafik dengan sumbu X ini adalah frekuensi dalam bentuk Hertz, dan juga sumbu Y-nya adalah besar sinyal pada frekuensi tersebut. Nah, grafik ini menunjukkan hasil spektrum dari sinyal setelah melewati filter low pass, yang di mana sumbu X adalah frekuensi dan sumbu Y adalah amplitudo atau kekuatan sinyalnya pada masing-masing frekuensi. Terlihat bahwa hanya frekuensi rendah yang lolos, sedangkan frekuensi di atas itu dibuang atau sangat kecil. Di filter low pass ini kita gunakan untuk menyaring hasil konvolusi supaya hanya frekuensi rendah saja yang lewat. Setelah difilter dan hasilnya ditampilkan pada grafik ini, terlihat bahwa sinyal yang tersisa cuma di frekuensi rendah saja. Atau bisa dibilang filter ini berhasil memotong frekuensi tinggi dan cuma membiarkan lewat frekuensi yang rendah saja. Itu untuk filter low pass. Nah, di sini filter sinyal high pass filter, kita bisa melihat gambar grafiknya di sini. Filter ini merupakan kebalikan dari low pass tadi. Kalau tadi low pass itu membiarkan frekuensi rendah yang lewat, di filter high pass ini membiarkan frekuensi tinggi yang lewat dan frekuensi rendahnya dibuang. Sesuai dengan codingan tadi,
eh, ada ada FIR1 juga ditampilkan pada opsi high supaya jadinya high pass atau dia digunakan untuk membuat frekuensi tinggi saja yang lewat. Nah, di grafik ini kita bisa melihat bahwa spektrum frekuensi dari sinyal hasil filter high pass-nya terlihat frekuensi rendah ditekan atau dihilangkan dan hanya frekuensi tinggi saja yang dibiarkan lewat. Ini merupakan kebalikan dari low pass filter yang tadi, yang lewat justru sebagian ujung kanan spektrum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sinyal low pass filter dan sinyal high pass filter. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Debi. Baik, terima kasih. Mungkin sudah selesai untuk simulasinya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, jadi kami dapat belajar bahwa konvolusi ini dari dua sinyal segitiga yang berbeda ini secara sederhana dapat menghasilkan sinyal baru dengan karakteristik yang jauh lebih kompleks dan dengan menggunakan metode FFT ataupun Fast Fourier Transform ini kami dapat menganalisis komponen frekuensinya secara detail. Kemudian dengan merancang filter digital, kami bisa memisahkan bagian-bagian sinyal yang sesuai kebutuhan. Jadi simulasi ini menunjukkan bagaimana sistem linear bekerja di dunia nyata, baik dari pembentuk sinyalnya hingga ke pengolahan digital menggunakan filter. Cukup mungkin sekian hasil dari simulasi kelompok 8. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.